yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo. Saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Yang kedua, saya curiga sama Pak Anies Baswedan. Saya curiga, kenapa sampai hari ini dia tidak masuk ke dalam ranah KPK? Berarti Abah Anies terlalu jujur itu. Insya Allah, bismillah, bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tetapi paling tidak kita menunjukkan kepada mereka kami tidak tergoda untuk ikut mereka seperti teman-teman kita Iwan Tarigan, Laude Basir, Sutrisno Muslimin. Kita berharap nanti putusannya itu ada kolom kosong. Kalau ada kolom kosong, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, maka yang terjadi nanti adalah kalau kolom kosong ini memenangkan pilkada DKI, maka pilkadanya insya Allah diulang tahun berikutnya. Ya, jadi diulang tahun berikutnya. Jadi mereka-mereka yang kalah ini ada 2 kemungkinan, apakah boleh dicalonkan lagi atau tidak boleh. Itu bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau soal peluang kan selalu 50-50. Kalau tidak dikabulkan ya ditolak. Tetapi maksud saya baiknya kita tunggu itu, jangan sampai kita buru-buru. Oke. Ya, amicus curiae ya. Nah, yang kedua adalah pakai skenario. Bagaimana kalau tidak ada putusan tersebut? Atau bagaimana kalau putusan tersebut tidak dibacakan sebelum pencoblosan atau sebelum pembuatan surat suara? Maka saya ingin menyampaikan, ya tenang sedikit ya, semua kebagian nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa di antara anak-anak Abah ini ya, atau sahabat-sahabat Abah atau kawan-kawan Abah, itu memang saya lihat ada 5 sikap, ya, 5 sikap. Kita saling menghargai sikapnya walaupun kita jengkel juga kan. Jadi waktu itu saya, Bang Ges, Iwan Tarigan, kemudian Laude Basir, Ramadan Pohan, satunya lagi siapa, Sarin Hamid, itu kumpul dan berdiskusi, tapi tidak bermaksud berpretensi mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu di antara teman saja. Dari situ terlihat bahwa ada 5 sikap terkait pilkada DKI. Sikap pertama, saya tidak mau menyebutkan siapa yang bersikap. Sikap pertama adalah dia tidak ingin memilih, netral. Itu sikap pertama, tidak ingin memilih, netral, walaupun Abah mengarahkan pilihannya ke misalnya 1, 2 atau 3.
Jadi ada yang begitu, pokoknya mau Abah ngomong 1, 2, dan 3, ada yang mengatakan saya tetap netral. Tapi netral itu bisa gercos, bisa golput, bisa coblos kolom kosong, tergantung nanti konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengatakan netral, entah golput, entah gercos, entah nanti kolom kosong. Tetapi kalau Abah kemudian mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu, maka kelompok ini akan memilih sesuai dengan keinginan atau permintaan atau imbauan dari Abah, dari Anies Baswedan. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah kelompok yang sudah memilih jalannya. Kelompok ketiganya gini aja. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menunggu perintah Abah. Jadi dia tidak bersikap. Pokoknya nunggu perintah Abah. Kalau Abah tidak menyampaikan sesuatu, ya entah nanti bagaimana dia akan bersikap. Tapi yang jelas nunggu. Nah, di antara kita ini mungkin ada juga yang ingin nunggu. Pokoknya nunggu perintah Abah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kelompok yang sudah memilih pasangan calon tertentu seperti Iwan Tarigan atau siapapun, ya kan, Sutrisno Muslimin, Laude Basir. Tapi di antara mereka, kalau seandainya Abah memilih berbeda dari pilihan mereka, mereka akan pulang. Mereka akan pulang kandang, ya. Nah, yang kelima, kelompok anak Abah yang paling bandel dan durhaka cenderung, ya kan? Yaitu sudah memilih dan tidak akan balik lagi walaupun Abah memerintahkan atau meminta yang lain. Jadi bayangan saya, mereka-mereka yang sudah bergabung pentolannya itu tidak akan balik lagi. Ya sudah, relakan saja, nggak apa-apa kan. Dalam perjuangan selalu ada yang pragmatis, yang oportunis, yang takut lapar, ya kan, gitu, takut miskin, ya. Di sini orang-orang kaya semua, orang-orang yang tidak takut miskin atau dimiskinkan. Nah, dari 5 ini, kawan-kawan semua, mau tahu nggak sikap saya? Saya terus terang saja, saya tidak mau memfeta kompli yang ada di sini. Kalau tunjuk tangan juga boleh. Saya memilih yang pertama, yaitu saya memilih netral. Apakah nanti coblos kolom kosong, apakah nanti gercos, ataukah nanti golput. Bagaimana kalau, tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh? Bagaimana kalau Abah Anies kemudian tiba-tiba mendukung salah satu pasangan calon? Dari forum ini saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan, kawan-kawan semua, 3 pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu, misalnya pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil Suswono, kan, itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya, tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak Abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo.
agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong, khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu pada tanggal 20 Agustus kemarin yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan, kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Iya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground, ya. Ini bukan pengacau tadi, bukan ya? Gitu. Oke. Dia tidak punya moral ground untuk kemudian memimpin Jakarta. Apalagi setelah ditunjuk sebagai calon, dia lapor kepada bosnya, Mr. Mulyono. Waduh, tambah nggak doyan kita, ya kan? Ya kan? Dan saya menganggap pasangan nomor 3 ini adalah pasangan yang in between antara PDIP yang masih galau dengan Mulyono yang sudah berpisah dengan PDIP, kan begitu? Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang, ini bukanlah mereka-mereka yang memiliki legitimasi moral untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu, apapun yang terjadi dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa saya netral. Netralnya apakah akan golput, apakah coblos semua, ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Ya, karena kita masih punya peluang paling tidak untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Kalau seandainya tidak ada putusan MK, maka ada 2 kemungkinan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau coblos semua, gercos. Mau coblos semua boleh, mau golput juga boleh. Tapi nanti setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman barangkali akan berkampanye lagi, gercos saja kita, ya kan? Atau golput saja. Karena bergantung begini, siapa tahu tiba-tiba MK juga memutuskan alternatif mengenai yang namanya partisipasi pemilih. Kalau misalnya ada putusan MK yang mengatakan kalau tingkat partisipasi di bawah 50% tidak sah, ya kan? Kemudian diulang lagi, ya lebih baik kita golput semua. Karena itu berpengaruh pada tingkat partisipasi. Tapi kalau tidak ada putusan itu, ya sudah, kita datang, kita gercos, kita coblosi semua, ya kan? Ada yang mau mungkin tambah-tambah dikit, aneh pilih Anies Baswedan. Ya, itu soal lain ya. Tapi saya tidak menyarankan merusak kertas suara, surat suara. Berikutnya terakhir, kan sontoloyonya KPU ini adalah dia ngancam-ngancam kita. Dia menggunakan pasal 187 huruf A Undang-Undang 10 2016. Saya sudah bantah di YouTube saya, ini sontoloyo KPU saya bilang. Kenapa? Pasal tersebut adalah pasal money politics, pasal politik uang, yaitu menjanjikan memberikan uang atau barang kepada seseorang untuk melakukan salah satu dari 4 hal ini. Tidak datang ke TPS, atau datang dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah. Ketiga, memilih orang tertentu.
tertentu atau tidak memilih orang tertentu, ya kan? Tetapi itu adalah praktek money politics yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang kita diskusikan sekarang adalah sebuah kesadaran dan penyadaran warga negara tentang hak-hak politiknya yang dihianati oleh elit-elit dan partai politik. Karena itu sah saya katakan ketika kita berkampanye mengenai golput, gercos atau coblos kolom kosong. Jangan khawatir. Kalau seandainya kemudian kita dikriminalisasi oleh KPU, biarlah kita semua menyerahkan diri ke polisi, biar nanti polisi bingung mana yang mau diproses lebih lanjut. Tapi saya yakin tidak akan berani KPU. Karena itu adalah hak kita, ya, political right kita, dan hak tersebut tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita. Sekali lagi buat Abah Anies, Abah, saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kami dari Porkom GPI, Gerakan Perubahan Indonesia. Ini bukan abal-abal, tapi salah satu penasihatnya adalah Pak Ajis Baswedan dengan kami, Pak. Ini kaos saya sudah dari dulu, Pak. Ini Porkom Gerakan Perubahan dan ini Pak Anies Abah. Jadi saya sejak MK kami dirikan gerakan ini untuk perubahan Indonesia, dan sampai hari ini saya konsisten dengan Abah. Pak, langsung pertanyaan aja, Pak. Pertanyaannya sesuai dengan paparan dari semua narasumber ini, kami ingin bertanya. Memang tadi ada semacam kriminalisasi oleh KPU. Tapi kami tidak takut bahwa gerakan coblos semua itu bagi kami adalah hak untuk perpolitikan. Tapi yang jelas pertanyaannya, apakah nanti Abah ini mau bikin partai atau ormas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin para narasumber, ya, rekan-rekan seperjuangan anak Abah, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Nama saya Haris, saya dari Priuk, Jakarta Utara. Oke. Yang saya mau tanyakan gini, Pak, sampai saat ini mungkin kita belum tahu bahwa arah kota kosong ini kemana. Itu yang pertama. Arah kota kosong sampai hari ini kita mau memperjuangkan, berarti kan pasti ada output. Kalau outputnya itu akan mengarahkan kami untuk memperjuangkan Abah Anies, harga mati Anies Baswedan akan menang di 2025. Itu harga mati, itu tidak boleh ditawar itu. Oke. Yang kedua, saya curiga sama Pak Anies Baswedan. Saya curiga kenapa sampai hari ini dia tidak masuk ke dalam ranah KPK. Berarti Abah Anies terlalu jujur itu. Itu kecurigaan saya itu. Karena biasanya Pak Mulyono dia sandra itu elit-elit politik dengan KPK. Artinya KPK hari ini sebagai alat untuk mengkebiri elit-elit politik, untuk menganalisis, memperjuangkan, mengkebiri hak-hak masyarakat DKI dan nasional. Itu yang kedua. Kepada Pak Refli Harun, ya, pertanyaan saya adalah, andai hari ini kami tetap satu komando dengan Abah, yang menjadi pertanyaan lagi grassroots, bagaimana nasib rekan-rekan pasca Abah tidak lagi menjadi presiden? Saya berharap apapun itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi standar pergerakan kita ke depan, karena di grassroots pasal 33 ini menjadi bumerang. Buat Abah Anies, saya berharap akan ada pergerakan untuk memperjuangkan pasal 33 itu, Pak Rafli. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan dari Egi Sujana Channel. Salam dari Bang Egi lagi ada di London. Yang saya ini bukan pertanyaan semua sebagai usul. Saya setuju dengan Bang Eka, itu garcos. Kenapa? Kalau golput kita sudah tahu
pasti akan dicurangin. Apalagi di Pilpres kan banyak saksi. Di Pilkada ini mungkin saksi kita tidak ada. Kalau kita golput atau tidak mencoblos, itu akan disalahgunakan, pasti akan disalahgunakan. Tetapi kalau kita ikut Bang Eka Garcos, 3-3 dicoblos, itu lebih bagus. Jadi saya sarankan buat kawan-kawan, untuk anak-anak Abah, lebih bagus kita Garcos saja, gerakan coblos semua. Oke, itu aja. Itu usul aja. Hanya menghimbau ya Pak ya. Ya. Yang terakhir tadi itu mudah ya. Yang terakhir tadi kan saya sudah bilang bergantung putusan MK. Kan udah dibilang jangan diulang-ulang. Kalau MK kemudian memberikan kolom kosong ya kita kolom kosong. Kalau MK mengatakan tingkat partisipasi di bawah 50% itu tidak sah, ya kita golput. Tetapi kalau tidak ada dua itu, ya sudah kita gercos ya. Jadi jangan dikunci hari ini. Oke. Ya. Semangat boleh tapi harus taktis. Kalau dikunci hari ini tiba-tiba ada putusan MK mati kita ya kan. Oke. Kemudian soal nanti yang lainnya soal KPK Bang Rampo ya. Soal pasal 33 dan partai politik ya, gini. Soal pasal 33 itu saya setuju. Itulah pasal yang tidak pernah diterapkan di bumi Indonesia ini, ya. Kemarin saya bikin video konten yang mengatakan ada 4 menteri yang paling kaya di Republik Indonesia ini. Dan 4-nya itu main tambang semua, baik langsung maupun melalui saudaranya. Tahu siapa aja 4 orang itu? Enggak, Bahlil nggak masuk rupanya. Yang 4, yang paling kaya Sandiaga Uno, kekayaannya sampai 7 triliun. Yang kedua adalah Erick Thohir. Yang ketiga Prabowo Subianto. Yang keempat adalah LBP. Saya lupa urutannya, tapi yang jelas nomor 1 Sandiaga Uno. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pasal 33 itu tidak pernah dipraktikkan. Makanya saya minta kepada presiden baru kita, mudah-mudahan dia mendengar ya kan. Tolong dong, Haris anak Priok minta pasal 33 itu diterapkan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena saya mendengar dari KPK kalau tidak salah, itu kalau seandainya tambang itu benar-benar dikelola secara benar, secara baik, nggak ada orang Indonesia yang akan kelaparan. Pertanyaannya adalah, misalnya 100% dari tambang tersebut, coba miris sekali kita. Faisal Basri pernah mengatakan soal nikel. Nikel kita 90% buat China, 90% buat China, hanya 10% untuk Indonesia. Itu kata Faisal Basri. Pada tanggal 23 Juli saya mengundang lagi Faisal Basri almarhum, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan ditempatkan di tempat yang baik. Saya mengulangi, jadi betul Bang, 90% China, 10% Indonesia. Bukan salah katanya saya. Yang benar Indonesia minus katanya. Coba bayangkan, kenapa minus? Karena dalam tata kelola nikel tersebut ada smelterisasi, yang kata Fufu Fafa hilirisasi, kan begitu. Padahal hilirisasi nikel hanya menguntungkan China juga dan makin membuat Indonesia rugi. Kenapa? Karena pajak ekspor dibebaskan, pajak impor bahan baku dibebaskan juga. Karena itu tata kelola nikel di Indonesia membuat kita minus, bukannya plus. Bayangkan, padahal nikel itu luar biasa Indonesia ini. Sehingga saya setuju dengan yang namanya pasal 33. Itulah perjuangan kita. Cuman masalahnya, kalau presidennya Prabowo Subianto, kita mau memperjuangkan pasal 33 nggak masih? Hah? Masih bingung ya? Saya pesimis dengan Prabowo Subianto, tetapi sebagai warga negara saya tetap berharap mudah-mudahan dia amanah, mudah-mudahan ya. Tapi kalau dia tidak amanah, saya sudah ngomong nih. Oke.
kata Prabowo Subianto, saya akan berantas korupsi, larang korupsi kalian. Mudah-mudahan ya, amin ya kan. Nah, terakhir, tolong dengarkan ini baik-baik ya, tolong dengarkan ini baik-baik. Ini penting untuk hidup kita ke depan ya. Soal ormas atau partai politik ya, saya tidak tahu Abah sampai mana pembicaraannya. Mungkin nanti Bang Rampu paham, kemudian Bang Baswedan paham, Ustadz Eka kayaknya belum paham. Mungkin ya, karena ini kan orang-orang ini kan sering sekali mendapatkan informasi dari dalam. Tapi begini, saya ingin berpendapat, mudah-mudahan ini bisa agak sabar sedikit ya. Begini, saya tidak setuju kalau Abah bikin ormas. Terus terang saja. Kenapa? Memelihara satu organisasi saja tidak gampang, apalagi dua organisasi. Oke? Yang kedua, ormas dan parpol itu dua entitas yang berbeda. Kalau ormas, orientasinya adalah pelayanan masyarakat, ya kan, untuk civil society. Ya, tapi kalau parpol itu untuk merebut kekuasaan atau sharing power. Jelas kan? Kalau kita dua-duanya bisa nggak kuat kita di tengah jalan, ya, darah kita habis untuk menjalankan dua organisasi ini. Satu. Yang kedua, kita nggak boleh bohong sama masyarakat. Bikin ormas kemana-mana ngaku ormas, ujung-ujungnya ngajak masuk partai politik. Nggak boleh bohong from the beginning. Jangan seperti partai yang ono, ya kan? Begitu kemudian orang dijadikan partai politik langsung mundur semua. Kontrak kami nggak partai politik. Karena itu apel saya kepada Abah, udahlah, lupakanlah masa lalu. Masa lalu itu adalah panggung-panggung besar ketika bisa bicara di mana-mana. Kalau pilpres, panggung itu memang disediakan. Tetapi kalau sudah menjadi orang swasta, masa kita menciptakan panggung di mana-mana? Dari mana uangnya? Dari mana biayanya? Sehingga yang terjadi adalah tidak produktif. Maka apel saya adalah harusnya Abah bisa mendeklarasikan partai politik bila perlu tanggal 20 Oktober nanti. Itu satu. Oke. Tapi partai politik apa yang mau dibangun? Saya mengatakan begini, ini mungkin teman-teman sekalian ada yang suka, ada yang tidak. Kalau partai tersebut digunakan hanya untuk mengantarkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya katakan partai itu pasti gagal. Betul, ya. Saya jelaskan nanti. Yang kedua, kalau partai itu berharap sumbangan dari para cukong, partai itu pasti gagal. Karena ada 1 triliun, 2 triliun biayanya, pasti gagal. Yang ketiga, kalau partai itu dimaksudkan untuk merebut kursi sebanyak-banyaknya, pasti gagal juga. Oke, saya yang ketiga dulu. Begini, kawan-kawan semua, yang namanya politik kita ini kotornya minta ampun. Orang seperti Bu Nurdiati Akma hanya bisa melawan 1 kali saja pemilu. Berikutnya agak berat. Kenapa? 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 20 miliar. Bisa dibayangkan, kalau orang berkompetisi harus mengeluarkan puluhan miliar, sudah pasti korup dia, tidak akan amanah. Masa partai perubahan hanya menghasilkan orang-orang korup karena kita ingin kursi sebanyak-banyaknya? Kalau kita ingin kursi sebanyak-banyaknya, pastilah kita akan approach orang-orang berduit semua. Nggak ada idealisme, nggak apa-apa, yang penting berduit. Yang penting dia tokoh-tokoh di tempat sana dan banyak duitnya. Gagal pasti partai tersebut. Oke? Yang kedua adalah, kalau partai tersebut, waduh, untuk membentuk partai dan cabang-cabang dan lain sebagainya, kita butuh 1 triliun, 2 triliun. Pasti gagal partai tersebut kalau dia tidak bisa hidup dari sumbangan anggota. Kenapa? Kalau dia dilandaskan pada cukong, maka semua orang daerah akan nunggu mana duitnya. Begini semua. Begitu mentalitasnya adalah mentalitas mengharapkan duit,
maka gagal partai tersebut. Tidak ada pejuang lagi, tapi yang ada adalah manusia bayaran. Seperti yang ngerusak demo yang ngerusak diskusi tadi. Kan manusia bayaran semua itu kan? Dia cari Gatot Nurmantio, sudah tahu Gatot yang nggak ada, tetap aja demo dia. Karena kontraknya sudah ada kan? Nah, karena itu harus bisa hidup dari sumbangan. Oke. Nah, yang terakhir adalah apa bedanya Partai Perubahan kalau ternyata feodal dan mengkultuskan individu? Apa bedanya dengan Nasdem yang mengkultuskan Surya Paloh? Apa bedanya Gerindra yang mengkultuskan Prabowo Subianto? Apa bedanya dengan partai-partai lain yang tidak ada yang namanya sirkulasi kepemimpinan? Maka saya mengatakan kita harus membuat partai dengan niat yang baik, dengan niat untuk berjamaah, agar kita bisa melawan kezaliman, bisa menegakkan keadilan secara bersama-sama, nggak bisa sendirian. Anies Baswedan bukan Dewi Keadilan yang tutup matanya lalu tebaskan pedang kemana-mana, nggak akan kuat juga. Karena itu perlu berjamaah. Nah, dalam jemaah tersebut walaupun tidak dikatakan, tetap Anies yang menjadi imam kita, benar nggak? Tetapi kalau dia mohon maaf, kalau dia kentut, ya kan, kalau dia buang angin, ya harus diganti imamnya, benar nggak? Nah, itu artinya kita mencari yang terbaik di antara kita, primus inter pares, tetapi kita tetap kritis bahwa imam kita, pemimpin kita harus betul di jalan yang lurus. Tidak menjadikan partai sebagai alat negosiasi, tidak menjadikan partai semata-mata untuk menjadikan dirinya Presiden Republik Indonesia. Yang kalau tidak tercapai, bubar partainya. Saya yang menginginkan bahwa partai itu adalah alat perjuangan kita, alat kita untuk mendapatkan ridho dunia dan akhirat. Kan begitu? Orang mengatakan, waduh makin berat Republik ini, makin berat makin banyak pahalanya, ya kan? Karena di dalam kesulitan itulah ada pejuang. Kalau jalannya mulus semua nggak akan ada pejuang. Kita harapkan nanti kalaupun tidak di dunia, di akhirat kita mendapatkan surga. Jadi kawan-kawan semua, sekali lagi saya apel kepada Abah, Bah, udahlah Bah, nggak usah bikin ormas-ormas dulu, ya kan? Kita butuh partai politik, kita berjamaah, Abah jadi pemimpinnya, kita rumuskan partai seperti apa yang kita ingin bangun. Tetapi yang jelas adalah partai itu harus partai amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah tergoda karena ada jabatan-jabatan yang ditawarkan. Karena ada partai amar ma'ruf nahi mungkar, partai dakwah yang hari ini sedang menghadapi ujian dan tidak lulus ujian, unfortunately. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hasil gercos kalau misalnya begini, kita berjuang hari ini minta tanda tangan supaya kotak kosong menang dan ada kemungkinan tahun depan diulang kembali. Tapi kalau kita nggak menang, siapa pemenangnya nanti terserah persentase yang didapatkan oleh pilihan yang kita nggak pilih. Tapi kalau misalnya Prof, kotak kosong ternyata tidak menang, jadi kita mungkin gercos Pak Ustadz, atau kita golput, bagaimanakah hasilnya? Saya ingin kita siap mental kalau ternyata sudah kita gercos, kita ternyata menang nih, tapi gimana ternyata yang dimenangkan itu? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pejuang Abah Anies, berjuang untuk Anies. Kemudian Anies tidak jadi karena kita tahu sebabnya. Banyak masyarakat tidak tertarik Pak dengan politik atau masuk parpol. Kemudian juga kami ingin tetap mengkritisi karena belum tentu nanti pemimpin berikut sesuai dengan yang ada di kepikiran kita. Saya ingin berharap sebetulnya kita teman-teman ini tetap punya wadah sebagai pengkritisi. Karena kalau kita bikin parpol, kalau ternyata cuma partai gurem, belum apa-apa sudah di-cut, ditendang, itu sia-sia seperti kata Bang Refli tadi, semua masuk akal. Tapi kalau memang Abah membuat suatu partai politik, mungkin banyak para fans yang mau masuk, tapi banyak pula yang tidak tertarik di politik. Kami datang sebagai pejuang, kami datang ingin pembaharuan yang tidak pernah dapat kesempatan. Beberapa pasal bisa menjadi acuan buat kita, pasal 33.
siapapun nanti yang akan membawa ke sana bahwa itu perjuangan masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Harapan kita adalah, harapan kita, adakah wadah setelah ini? Kita anggap ini selesai nih masa Pilpres, selesai nih masalah kita kedukungan kepada Pak Anies. Adakah wadahnya buat kita semua ini sebagai pejuang tetap mengkritisi hal ini? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya dari Lampung ini bersama teman-teman dari Jawa Timur. Kebetulan kemarin sore kami ketemu dengan Pak Anies karena kami ada dua agenda, ketemu dengan dengan Pak Anies, kemudian agenda di Kemang tadi yang dibubarkan oleh para preman. Habis itu ke sini diajak dengan Bang Refli. Karena kemarin kami baru ketemu Pak Anies, maka kami hadir di sini. Memang kami betul, kami dari luar Jakarta ini tidak punya hak pilih di pilihan gubernur nanti. Tapi karena kemarin kami ketemu Pak Anies, tadi ada yang bertanya, apakah Pak Anies nanti akan membuat partai politik atau buat ormas? Itu yang saya langsung tanyakan dengan beliau. Saya langsung menanyakan itu dengan beliau. Pak Anies, kami datang dari daerah, pengen minta arahan untuk perjuangan selanjutnya. Karena kami merasa bahwa Pak Anies lah yang pantas memimpin negeri ini, dan kami tidak akan berhenti. Terus saya minta arahan, apa yang harus kami lakukan? Karena di beberapa grup antar provinsi sudah ada yang sudah membuat indikasi partai-partai politik perubahan di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jawabnya Pak Anies bilang begini, Bang Refli, kita tidak akan membuat partai politik, tetapi kita akan buat ormas. Begitu. Seandainya ada pemikir-pemikir tokoh-tokoh kita hari ini, kami berharap secepatnya untuk bisa diskusi dengan Pak Anies terkait dengan ini. Itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kalau dalam pandangan saya, sesuatu yang diumumkan oleh Anies Baswedan nanti, itulah dia gitu. Nah sampai sekarang ini masih dalam wacana ormas dan atau parpol. Kenapa dan atau? Bisa jadi loh ormas jalan juga, parpol dari sini juga jalan. Nah makanya kita tunggu aja gitu loh. Jadi kalau kata Bang Refli tadi ada 5 tadi penonton, saya adalah salah satu yang akan ikut aja. Apa yang diputuskan oleh Abah saya akan ikut. Karena saya sudah menitipkan idealisme saya itu ada di Anies deh gitu loh. Artinya putusan yang akan dia ambil pasti itu udah yang terbaik. Karena kan begini Mbak Mary ya, kalau kita ini kan mempunyai akses ataupun informasi yang sangat terbatas. Tapi kalau seorang Anies informasinya itu jauh lebih kompleks. Relawannya itu juga bukannya 5, 10 tapi ratusan. Dia saring di situ dan tokoh-tokoh. Jadi kelengkapan informasi yang dimilikinya itu yang meyakinkan saya. Udah saya menunggu aja deh gitu loh. Ya, kalau misalnya Anies nggak milih, saya juga nggak milih. Nggak milih apa-apa juga nggak patean gitu loh. Nggak ada masalah gitu loh. Ya kan. Tapi kalau hati nurani, ya saya akan coblos semuanya dan di ujung saya tulis Anies. Nah, gitu loh. Itu untuk
untuk memuaskan ini saya. Tetapi kita kan saat ini sedang menunggu dari Ramdan Sabakir dan kawan-kawan di MK. Mana tahu nanti ada kolom keempat kosong, ya. Ya, mana tahu nanti ada kosong di situ, bisa. Ya, kita tentu akan rame-rame kita perjuangkan untuk nyoblos kotak kosong. Bahkan bila perlu teman-teman yang udah nyebrang Ridwan Kamil nyebrang kepada Pramono, kita minta untuk memilih bersama Anies atau bersama mereka. Kan kita kira begitu, ya kan? Jadi harus balik begitu, ya. Karena kan saya katakan tadi bahwa kalau Anies bikin partai politik ataupun ormas pasti berbeda dengan yang apa yang sudah ada. Coba Ibu Mary bandingkan Anies Baswedan dengan seluruh ketua umum partai politik yang ada. Integritas Anies di atas rata-rata mereka. Udah pasti itu. Jadi nggak akan mungkin dia akan menjadi korban diancam, dikasih sprindik atau apa. Tidak, percayalah. Anies akan melewati itu dan dia sudah melewati taraf-taraf penekanan ancaman apapun. Ancaman apa sih yang nggak dialami oleh Anies? Semuanya sudah gitu ya. Nah, jadi itu ya soal partai politik dan juga soal coblos. Dan yang lain apa Pak ya? Hah? Ya itu juga sama juga. Artinya tidak ada berubah. Kita tunggu. Pasti akan yang terbaik deh. Bahwa nanti itu ormas dan atau parpol kita tunggu saja. Sesuatu nanti yang akan diumumkan, itulah udah jadi. Bukan lagi wacana. Itu kita tunggu. Kalau tadi Bunda Mary sudah berdiskusi langsung, ya saya rasa itu sudah langsung A1. Artinya sudah langsung dari mulut beliau, yang kita tinggal menunggu saja. Ya, menunggu saja. Memang kalau partai ini agak dilema, bisa nggak 2029 ini Pak Anies mencalonkan? Andaikan memang undang-undangnya nanti dirubah, antara Pilpres dengan Pileg ini dipisah, mungkin akan bisa. Gitu. Tapi kalau Pileg dan Pilpres ini satu seperti kemarin, berarti ambang batasnya pakai yang saat ini. Yang partai kita, yang partai akan dibentuk oleh Pak Anies ya belum punya suara kan begitu. Tapi kalau misalnya antara Pileg dengan Pilpres dipisah seperti sebelum kemarin, ya bisa saja Pileg dulu partai Pak Anies bisa untuk maju, ya kelihatan itu ya dapat thresholdnya berapa kan gitu. Ini memang menjadi satu perjuangan kita bersama. Tapi ingatlah, yang saya pesankan hanya satu, kita istiqomah dalam perjuangan. Karena perjuangan perubahan ini panjang, masih panjang ke depannya. Ya, bangsa negara ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, tadi Bang Refli dengan kawan-kawan luar biasa itu. Ya, di obrak-abrik sama saya kaget ya pas saya datang, apa kata mereka? Ini yang di dalam adalah pengkhianat bangsa, begitu. Yang di dalam ini adalah pemecah belah persatuan dan kesatuan. Dalam hati gue pala lu bawa menyan, gue bilang. Iya, saya sempat marah tadi ya, melihat di videonya tadi saya sangat marah ya, tapi apa daya, karena sendiri jawara belum ada yang datang ya, tapi dilindungi juga sama Wercok ya. Tapi inilah satu pelajaran buat kita. Sekali lagi, perjuangan ini butuh pengorbanan, perjuangan ini butuh segalanya. Dan yang pertama, perjuangan adalah butuh kekompakan dan persatuan. Saya mau tanya, siap kompak? Siap bersatu? Jadi jangan ada lagi peristiwa tadi tuh ya. Kita lihat tokoh-tokoh yang benar-benar mereka memikirkan bangsa dan negara ini ya, isunya mereka pemecah belah. Kan lucu. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya harap kita yang masih muda-muda ini mau bergerak. Ya, yang tua udah ketahuan dah. Ya, apalagi kalau emak-emak udah turun, udah kelar itu. Ya, jadi emak-emak tetaplah kompak, tetaplah bersatu. Kita semua dalam satu komando Anies Baswedan. Kedepannya seperti apa? Ikutin arahan. Siap ikut arahan? Baik, ini saja tambahan. Sekali lagi, jaga kekompakan, jaga ukhuwah. Terima kasih. Soal wakil presiden itu begini, Bu Dokter juga tanya ke saya. Saya jawab dari sisi idealisme dulu.
kira-kira apakah ibu-ibu berpikir bahwa Prabowo dan Anies itu air yang bisa disatukan? Kalau saya mengatakan air yang sumbernya dari kecurangan pemilu, masa kita ikut? Makanya orang mengatakan satu-satunya barangkali sampai saat ini saya tidak akan ikut apapun yang ditawarkan oleh Prabowo dan Gibran, Prabowo dan titik-titik. Jadi tidak akan, insya Allah istiqomah. Kenapa? Karena saya punya pikiran haram hukumnya, kita mencampur adukan tadi air kotor dan air bersih. Yang kedua, haram hukumnya kita mendukung atau mengendorse pemimpin yang mendapatkan dengan cara curang. Nah, cuma sebagai warga negara kan tidak mungkin kita bawa senjata, memberontak dan lain sebagainya. Sebagai warga negara kita harus konstitusional, yaitu ya jadi oposisi seperti sekarang ini, mengkritik kebijakan dan lain sebagainya. Termasuk kita lawan kalau ada orang-orang yang kemudian mau membubarkan demokrasi. Jangan salah, demokrasi kita berada dalam ancaman yang luar biasa loh. Karena Prabowo tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Memberantas korupsi dia ngomong, memberantas kemiskinan dia ngomong, kemudian mensejahterakan dia ngomong, tapi menumbuh kembangkan demokrasi nggak pernah ngomong. Bahkan bahayanya dia bilang dia akan ambil semua partai politik dan tidak ada oposisi. Itu yang lebih bahaya lagi. Karena itu kita harus menekadkan diri bahwa kita akan menjadi oposisi dari kekuasaan Prabowo. Udahlah, terimalah nasib kita begini, ya kan? Rezeki itu dari Allah yang Maha Kuasa, bukan dari Prabowo Subianto apalagi Mulyono, ya. Itu satu. Yang kedua adalah saya sudah menyampaikan juga tadi ke tokoh-tokoh bahwa yang namanya Fufu Fafa itu bisa tidak dilantik berdasarkan hukum, ya, by law, yaitu pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Undang-undang itu mengatakan bahwa kalau seseorang atau calon presiden wakil presiden itu pernah melakukan perbuatan tercela, maka tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah tinggal dites apakah Fufu Fafa itu perbuatan tercela atau tidak. Nah, ya kan? Karena itu saya tadi ngajak tokoh-tokoh untuk kita ke MPR, meminta MPR untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu. Pertanyaannya adalah kalau seandainya tiba-tiba ada turbulensi politik, ternyata Gibran memang tidak dilantik, siapa calon wakil presidennya? By constitutions, Prabowo Subianto akan mengajukan 2 calon dan 1 calon akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Dan saya tidak berharap salah satunya adalah Anies Baswedan, terus terang saja. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa kalau begitu nanti kita bingung, ya kan? Mengkritik Anies, mengkritik pemerintahan ada Anies, ya kan? Padahal pemerintahannya nggak benar, misalnya zalim. Lebih baik sudahlah, terimalah kodrat kita, jangan seperti partai pendukung perubahan, ya kan? Ya kita mau bersatu, karena itu saya melipir ke istana. Udahlah ya, kita harus konsisten untuk menerima kodrat bahwa kita kalah, kita gentle dan kita beroposisi. Itu sikap saya, ya. Jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan kekuasaan. Rezeki Tuhan yang akan mengatur, bukan Prabowo Subianto. Yang kedua, yang ketiga, soal partai tadi, gini. Partai itu bagi saya tidak ada yang gurem, tidak ada yang tidak gurem. Kalau mau jujur, tidak ada partai yang hari ini berhasil. Semua partai itu korup, semua partai itu tidak menjalankan amanahnya.
Saya tidak bangga menjadi anggota salah satu partai politik walaupun menang pemilu. Karena kita tahu menangnya dengan cara curang. Apa yang mau dibanggakan menang dengan cara curang? Begitu kan? Kita ingin menang dengan cara beradab. Makanya ke depan nanti salah satu yang ingin saya sampaikan ke tokoh-tokoh dan juga perjuangan ke depan, mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu. Mudahkanlah dan murahkanlah pemilu itu, sehingga nanti orang seperti saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini bisa menjadi calon anggota DPR. Karena nggak perlu bayar 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, cukup bermodalkan pada KTP dan kemudian daftar riwayat itu selesai. Kok bisa begitu? Begini, ibu dan bapak sekalian, saya punya ide ke depan. Kalau kita mau menghindari money politik dan lain sebagainya, maka larang kampanye yang berhadapan seperti ini. Ini Bang Medi di sini mengundang ini aja, dia harus mengeluarkan macam-macam kan? Ini nggak murah, ya kan? Kalau kita kampanye, walaupun kita tidak money politics, ada profesor yang terpilih, yang setiap mengumpulkan massa ada jamuan, ada merchandise dan lain sebagainya. Memang akhirnya tanpa money politik pun akan miliaran keluar. Lalu siapa yang akan menjadi calon anggota DPR tersebut? Orang yang mencari rente, mencari keuntungan. Kan bahaya sekali. Nah, karena itu ke depan kita jangan khawatir soal gorom dan tidak gorom, tapi jadikan partai itu sebagai alat perjuangan. Kalau menjadikan partai sebagai alat perjuangan, sepanjang partai itu lurus, kita tinggal akan belok. Kan begitu. Mau dia menang, tidak menang, ini alat perjuangan. Saya tunjuk film Troy. Bagaimana Achilles memimpin satu kapal dengan bendera hitam, pasukan Myrmidon apa namanya, dalam film The Troy, yang dibintangi oleh siapa? Lupa. Bayangkan pasukan itu ditakuti oleh Sparta, oleh lawannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita punya berapa? 500 kursi di DPR, tapi sontoloyo semua yang isinya, ya kan? Koruptor semua yang isinya, orang penakut semua yang mengisinya, orang yang mau kenikmatan kekuasaan, nggak ada gunanya, karena partai itu pasti jadi partai sontoloyo, ya kan? Tapi coba ada partai 50 orang, 100 orang, tapi jagoan semua, orang yang berani berargumen, berani berdebat, berani untuk menyatakan yang benar, yang hak, dan berani mengatakan yang batil. Itu jauh lebih berharga. Karena itu gunakanlah partai itu. Kan partai itu cuma instrumen saja sesungguhnya. Mau amar ma'ruf nahi munkar banyak sebenarnya lahannya. Cuma ini adalah lahan yang disediakan oleh konstitusi kita untuk berjuang. Tapi apakah Refli Harun tidak menginginkan partai perubahan itu besar? Ingin, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang tidak menyogok, tidak money politics. Orang-orangnya keren semua, ya kan? Kita ya semangat pulang dari sini diajak bergabung dengan rakus dengan uang kecil. Ayo. Ada relawan yang memamerkan uangnya lagi. Nauzubillah min zalik, ya kan? Dapat berapa puluh juta atau ratus juta tiba-tiba dia pamerkan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin orang-orang yang bermartabat semua. Nah, tetapi partai juga harus saling caring each other. Jangan sampai ada teman separtai mati kelaparan. Kita tidak hidup dari partai, kita menghidupi partai, tapi jangan sampai ada teman separtai yang mati kelaparan. Jadi begitu ya prinsipnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi saya appeal kepada Anies, ya kan, sudahlah, lupakanlah soal hura-hura, ya kan. Kan ini mohon maaf nih saya katakan, Pilpres kemarin ini hura-hura, ya kan. Anies merasa barangkali senang sekali dia bisa berkeliling Indonesia, debat sana, debat sini, kemudian, tapi saatnya sekarang kita membangun sumber daya manusia partai politik. Kita butuh bukan hanya satu Anies Baswedan, tapi kita butuh 10 Anies Baswedan, 100 Anies Baswedan, 200 Anies Baswedan, sehingga siapapun yang maju di antara kita nggak ada masalah. Bahkan ketika kita misalnya perang, kalau kita lihat perang Badar kan satu-satu itu berkelahi satu-satu. Kaum muslimin itu mau maju semua, nggak ada yang takut.
Iya kan? Dan itulah yang kita inginkan, bahwa kita punya sosok-sosok yang kuat, yang cerdas, yang berintegritas, yang tidak khawatir kehidupannya. Dan Anies Baswedan banyak sekali, bingung orang, ini mana sih yang bisa ada titik lemahnya? Ternyata nggak ada titik lemahnya. Anies Baswedan dan Baswedan Wati. tidak hanya one ya. Oke, terakhir ya. Apa manfaatnya? Sebentar. Apa manfaatnya? Begini Bu. Kalau setiap memilih itu kita mau menang, mau ada manfaatnya, kadang-kadang realitas politiknya kan tidak demikian. Kadang-kadang ekspresi politik itu lumayan. Saya kasih contoh, kalau ada putusan MK, kita nyoblos kolom kosong dan menang, ada manfaatnya, yaitu pilkada tahun depan, Anies bisa nyalon, begitu kan? Kalau tidak ada putusan MK, kita gercos, kita golput, tetap saja memang 1, 2, 3 itu menang salah satunya. Tetapi paling tidak kita menunjukkan kepada mereka kami tidak tergoda untuk ikut mereka seperti teman-teman kita Iwan Tarigan, Laude Basir, Sutrisno Muslimin. Kita orang yang punya sikap, kita orang yang tidak takut miskin dan tidak takut lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.